Sang Pewaris Tunggal. 221. Hati orang siapa tahu. Apakah perkataanmu itu bisa dipercaya? Tanya Braga ingin menguji keseriusan temannya itu. Sejak kapan kau tidak percaya padaku, Brave? Reaksi Wolf malah balik bertanya. Aku hanya mengujimu saja. Karena aku takut kau sengaja memanfaatkanku untuk mendapatkan semua keinginanmu itu. Sanggah Braga sambil tersenyum. Apakah penghinaan Birawa itu tidak membekas di hatimu, Brave? Tanya Wolf mencoba mengingatkan temannya itu. Baiklah. Baiklah. Aku akan melaksanakan keinginanmu itu. Tapi dengan syarat. Setelah kau berhasil, kita bagi 2 perusahaan Birawa Group itu. Reaksi Braga terkesan mengalah. Tidak mau berdebat lagi dengan sahabatnya itu. Deal. Sebagai tambahan atau bonus kesungguhanku ini. Salah satu anak gadisku akan aku jodohkan dengan anakmu itu. Setelah mereka dewasa, kita nikahkan mereka berdua. Bagaimana? Ucap Wolf di luar perkiraan. Aku setuju. Dan itu rencana bagus. Respon Braga senang. Untuk kesepakatan kita. Tos. Tos. Ting. 2 gelas kaca bergambar burung hong beradu di udara. Menandakan kerjasama mereka telah disepakati berdua. Kau tunggu saja hasilnya. Tapi jangan lupa, hubungi orang hati orang siapa tahu. Apakah perkataanmu itu bisa dipercaya? Tanya Braga ingin menguji keseriusan temannya itu. Sejak kapan kau tidak percaya padaku, Brave? Reaksi Wolf malah balik bertanya. Aku hanya mengujimu saja. Karena aku takut kau sengaja memanfaatkanku untuk mendapatkan semua keinginanmu itu. Sanggah Braga sambil tersenyum. Apakah penghinaan Birawa itu tidak membekas di hatimu, Brave? Tanya Wolf mencoba mengingatkan temannya itu. Baiklah. Baiklah. Aku akan melaksanakan keinginanmu itu. Tapi dengan syarat. Setelah kau berhasil, kita bagi 2 perusahaan Birawa Group itu. Reaksi Braga terkesan mengalah. Tidak mau berdebat lagi dengan sahabatnya itu. Deal. Sebagai tambahan atau bonus kesungguhanku ini. Salah satu anak gadisku akan aku jodohkan dengan anakmu itu. Setelah mereka dewasa, kita nikahkan mereka berdua. Bagaimana? Ucap Wolf di luar perkiraan. Aku setuju. Dan itu rencana bagus. Respon Braga senang. Untuk kesepakatan kita. Tos. Tos. Ting. 2 gelas kaca bergambar burung hong beradu di udara. Menandakan kerjasama mereka telah disepakati berdua. Kau tunggu saja hasilnya. Tapi jangan lupa, hubungi orang menemukan keberadaan Dion. Bahkan sempat bertanya kepada seorang wanita parubaya, yang baru keluar dari balik pagar sekolah tersebut. Maaf Bu. Apakah Ibu melihat seorang anak kecil kisaran 10 tahun, berdiri di dekat pintu gerbang ini tadi? Tanya pengawal tersebut dengan ekspresi khawatir. Anda siapa? Tanya ibu parubaya itu curiga. Saya pengawal anak itu, sekaligus sopirnya. Jawabnya cepat. Barusan ada 4 orang laki-laki menangkap dan memasukkannya ke dalam mobil. Tak lama kemudian, mereka pergi dengan membawa anak itu ke arah barat. Jawab wanita itu apa adanya. Gawat. Ini penculikan. Jika Tuan Birawa mengetahui kejadian ini, habislah aku. Batinnya dalam hati. Kemudian mengarahkan pandangannya ke wanita tersebut. Lalu berkata,
Terima kasih Bu atas informasinya. Ucapnya cepat. Kemudian bergegas memasuki mobil untuk mengejar penculik itu. Tunggu. 4 orang yang menculik anak itu memakai penutup kepala. Kendaraan yang mereka bawa itu nomornya bukan dari wilayah kota ini, tapi seperti dari wilayah kota bagian barat. Ucap wanita itu menebak-nebak saja. Terima kasih. Jawab pengawal itu datar dan buru-buru pergi. Duh, dasar sudah pikun. Kenapa dia tidak menanyakan nomor kendaraan mobil-mobil itu tadi? Atau aku yang tidak mengatakan masalah itu ya? Guman wanita parubaya itu seperti orang linglung. Ah sudahlah. Lebih baik aku pergi saja dari sini daripada terlibat. Ucapnya lirih. Lapor Tuan Besar. Tuan Muda Dion diculik. Ucapnya dalam telepon ketakutan. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah cucuku itu berada dalam pengawasanmu? Tapi kenapa sampai bisa diculik oleh orang lain? Respon Birawa panik sekaligus marah. Maafkan saya Tuan Besar. Tadi waktu penculikan itu, saya sedang buang hajat kecil. Jadi saya tidak tahu siapa yang telah menculik Tuan Muda. Jawab pengawal tersebut membela diri. Aku tidak mau tahu. Temukan Tuan Mudamu itu. Bagaimanapun caranya. Perintah Birawa tidak main-main. Kemudian mematikan teleponnya. Lalu menghubungi Bima anaknya tersebut. Bim. Anakmu telah diculik oleh seseorang. Dan pengawalnya tidak tahu siapa yang telah menculiknya itu. Ucap Birawa apa adanya. Apa? Kapan terjadinya ayah? Tanya Bima terkejut. Ayah juga tidak tahu. Tapi pengawal tersebut mengatakan, kejadiannya belum lama. Sekarang dia sedang melakukan pengejaran. Jawab Birawa bingung. Siapa orang yang telah berani berurusan dengan keluarga kita? Tanya Bima geram. Mungkin mereka berasal dari sindikat perdagangan manusia, atau gangster yang hanya ingin mendapatkan uang tebusan dari kita. Jawab Birawa menerka-nerka saja. Kemudian menyambung perkataannya lagi. Pelan-pelan kasih tahu istrimu tentang penculikan ini. Agar dua tidak sok. Ucap Birawa memberi usul pada Bima anaknya tersebut. Kemudian dia memberi perintah kepada Bima. Kerahkan seluruh pengawal keluarga kita. Untuk mencari keberadaan Dion. Dimanapun dia berada. Ayah akan menghubungi jenderal polisi juga tentara. Untuk meminta bantuannya. Ucap Birawa dengan tekad kuat. Kemudian memanggil security yang berjaga di depan pintu kantornya itu. Security. Cepat panggil para pengawal untuk datang ke sini segera. Teriak Birawa memberi perintah. Baik Tuan Besar. Jawab security itu patuh. Tak lama kemudian, 5 orang pengawal datang menghadap Birawa dengan terburu-buru. Tuan Muda Dion telah diculik, dan saat ini sedang menuju ke arah barat. Aku curiga dia dibawa ke kota B. Atau kota S atau ke kota-kota lainnya. Cari dan temukan Tuan Muda kalian itu. Dan tangkap orang yang telah berani menculik cucuku tersebut. Perintah Birawa tegas. Bawa seluruh anak buah kalian. Untuk memburu para penculik itu. Temukan dan bunuh. Perintah Birawa tegas sekaligus geram dan marah. Siap Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Lalu bergegas keluar dari ruangan tersebut. Dan menuju mobil-mobil mereka. Kalian semua. Cepat naik ke mobil. Dan bawa senjata kalian. Kita akan berburu penjahat yang telah berani menculik Tuan Muda Dion. Perintahnya tegas.
Sementara itu orang-orang yang menculik Dion berhenti di sebuah desa yang jaraknya lumayan jauh dari kota, dan memasuki sebuah rumah pinggir hutan yang cukup terpencil dari rumah-rumah lainnya. Setelah masuk ke rumah tersebut, Dion dimasukkan ke dalam kamar berjendela kayu, tapi cukup kuat. Cepat kau hubungi sepasang suami istri itu, agar datang ke sini, dan mengambil anak tersebut. Perintah Samuel tegas. Siap komandan, jawab anak buahnya patuh. Kemudian cepat-cepat pergi dari rumah itu. Karena jarak rumah tersebut dari rumah pinggir hutan itu lumayan jauh, makan waktu 2 jam lebih baru sampai ke sana. Jalan yang dilalui pun jalan kecil, hanya bisa dengan jalan kaki atau kendaraan roda 2 karena desa tersebut jalan-jalannya belum beraspal dan tidak bisa dilalui oleh mobil. 5 jam kemudian, 2 orang yang dicari pun datang, dan langsung masuk ke dalam rumah untuk menjemput Dion. Namun orang yang dicari sudah tidak ada lagi di dalam kamarnya. Bagaimana bisa terjadi? Bukankah aku sudah menugaskanmu untuk tetap mengawasi anak itu? Tapi kenapa sekarang dia menghilang? Dasar bodoh. Plak. Buk. Tamparan keras mendarat di wajah seorang pengawal, disertai dengan tendangan kuat ke arah perutnya, hingga membuat pengawal tersebut terdorong ke belakang, dan jatuh terjerembab ke lantai tanah rumah itu. Cepat cari anak sialan itu. Kalau dia hilang, nyawa kita taruhannya, ucap Samuel dengan ekspresi marah. Tanpa diperintah 2 kali, belasan orang pengawal anggota gangster pimpinan Braga tersebut bergegas keluar dari rumah itu, kemudian menyebar ke semua tempat, termasuk ke dalam hutan. Hampir 5 jam non-stop mereka mencari keberadaan Dion di merata tempat, terutama di desa dan kedalaman hutan. Tapi Dion tetap tidak bisa ditemukan. Lalu di mana Dion sebenarnya? Pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Cuaca saat itu sangat mendung sekali, dan diperkirakan akan turun hujan. Tubuh kecil Dion terus saja berlari, menyusuri gelapnya malam di hutan itu. Padahal hujan sedang turun dengan derasnya. Beberapa kali kaki Dion tersangkut akar pohon, atau jatuh terjerembab di lubang galan binatang hutan, sampai membuat tubuh kecilnya kelelahan. Tapi Dion belum juga mau berhenti dari pelariannya. Hingga tanpa disengaja, Dion jatuh ke sungai berair deras, dan hanyut di bawah arus. Tolong! Tolong! Teriak Dion sekuat tenaga di antara timbul tenggelam di dalam sungai berarus deras tersebut. Duk! Argah! Teriak Dion kesakitan ketika kepalanya terbentur kayu cukup besar di tengah sungai itu. Mungkin baru saja roboh karena longsor. Akibat kepalanya terbentur kayu, Dion tidak sadarkan diri di dalam sungai itu, dan berlangsung hingga ke pagi. Tubuh siapa itu? Tanya seorang pria kisaran 50 tahun keheranan. Anak kecil. Jangan-jangan itu anak yang akan dititipkan pada kami. Ucapnya senang. Kemudian bergegas menghampiri tubuh Dion yang tersangkut di dahan pohon yang tumbang itu. Baik, aku periksa denyut nadi anak ini dulu. Mudah-mudahan dia masih hidup. Ucapnya khawatir. Oh, ternyata anak ini masih hidup. Hebat. Walau masih kecil, tapi daya tubuhnya cukup kuat. Luar biasa. Ucapnya kagum. Aku harus segera menyelamatkannya, dan membawa anak ini ke rumahku. Hahaha. Tawanya lepas membahana di dalam hutan lebat itu sendirian.
Pucuk dicinta ulam pun tiba. Susah-susah mencari, malah datang sendiri menemuiku. Kalau sudah jodoh tidak kemana, ucapnya sambil menyeringai dingin. 5 tahun kemudian, seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, saat ini Dion sudah berumur 15 tahun dan sudah menamatkan pendidikan SMP-nya. Jadi selama waktu itu, Dion tinggal dengan orang yang telah menyelamatkannya dari kematian. Walau sebenarnya adalah anak buah Wolf, mantan karyawan Birawa Group, yang dipecat karena korupsi. Keberadaan Dion sudah diketahui oleh Wolf juga Braga, dan mereka tetap membiarkan Dion hidup secara alami di desa itu. Tiap bulan Wolf mengirimkan uang untuk biaya hidup Dion dan orang suruhannya itu, tanpa disadari oleh Dion. Sementara Birawa, Bima dan Ambarwati tidak mengetahui kalau Dion masih hidup, dan saat ini sedang berada di tangan anak buah Wolf, mantan karyawan perusahaannya sendiri. Waktu terus berlalu. Dion telah tumbuh menjadi laki-laki yang cukup tampan dan gagah serta kuat. Tubuhnya sejak SMP telah ditempa dengan latihan keras dalam ilmu bela diri, seperti pencak silat tradisional, taekwondo, karate dan ilmu kanuragan tingkat tinggi lainnya. Seperti ilmu tenaga dalam, yang dipelajari dari para ahlinya, hingga mencapai gelar master tenaga dalam, akibat ketekunannya berlatih 2. Bahkan Dion waktu kuliah, sempat mempelajari ilmu bela diri terkenal lainnya, seperti Wing Chun, Kung Fu, Judo Aikido dan Krav Maga. Walau belum begitu ahli, tapi cukup membuatnya menjadi seorang laki-laki tangguh pada masanya dulu. Ini saatnya aku menjalankan rencanaku untuk mendapatkan Dion, ucap seorang kakek tua pada diri sendiri. Sebelum ingatannya pulih, aku harus membuat Dion takluk padaku. Sambung ucapannya lagi. Samuel, cepat hubungi Tommy dan kawan-kawannya itu. Keberadaan Dion sudah diketahui oleh Wolf juga Braga, dan mereka tetap membiarkan Dion hidup secara alami di desa itu. Tiap bulan Wolf mengirimkan uang untuk biaya hidup Dion dan orang suruhannya itu, tanpa disadari oleh Dion. Sementara Birawa, Bima dan Ambarwati tidak mengetahui kalau Dion masih hidup, dan saat ini sedang berada di tangan anak buah Wolf, mantan karyawan perusahaannya sendiri. Waktu terus berlalu. Dion telah tumbuh menjadi laki-laki yang cukup tampan dan gagah serta kuat. Tubuhnya sejak SMP telah ditempa dengan latihan keras dalam ilmu bela diri, seperti pencak silat tradisional, taekwondo, karate dan ilmu kanuragan tingkat tinggi lainnya. Seperti ilmu tenaga dalam, yang dipelajari dari para ahlinya, hingga mencapai gelar master tenaga dalam, akibat ketekunannya berlatih 2. Bahkan Dion waktu kuliah, sempat mempelajari ilmu bela diri terkenal lainnya, seperti Wing Chun, Kung Fu, Judo Aikido dan Krav Maga. Walau belum begitu ahli, tapi cukup membuatnya menjadi seorang laki-laki tangguh pada masanya dulu. Ini saatnya aku menjalankan rencanaku untuk mendapatkan Dion, ucap seorang kakek tua pada diri sendiri. Sebelum ingatannya pulih, aku harus membuat Dion takluk padaku. Sambung ucapannya lagi. Samuel, cepat hubungi Tommy dan kawan-kawannya itu. Serahkan bungkusan kecil ini padanya. Katakan pada Tommy dan kelompoknya itu
agar menaburkan bubuk tak berbau ini di makanan yang akan dimakan oleh Dion. Ucapnya memberi perintah. Setelah Dion memakannya, 1 jam kemudian, dia akan merasa sakit dan pusing. Katakan pada mereka untuk berpura-pura ingin menghabisi Dion dan mengarahkannya ke depan rumahku. Setelah Dion berada persis di depan rumah atau hampir mendekati, katakan pada mereka untuk tidak mengejarnya lagi. Untuk urusan selanjutnya, serahkan padaku, ucap kakek tua tersebut, yang ternyata adalah Wolf, sambil menyeringai buas. 222. Asal mula. Kenapa kakek bersusah payah menolong gembel ini? Tanya Jasmine kesal. Diam. Hardik, kakek Wolf marah kemudian memandang wajah cucunya itu penuh misteri. Pria ini yang akan menjadi suamimu nanti, ucap kakek Wolf tiba-tiba. Apa? Teriak Jasmine dengan ekspresi terkejut. Teriakan Jasmine berhasil mengundang perhatian para penghuni rumah mewah itu. Kemudian masing-masing bergegas menuju ke ruangan di mana saat ini Dion sedang dirawat itu. Jasmine saat ini juga sedang ada di sana. Ada apa, Jessie? Tanya Elina. Wolf memanggil Jasmine dengan panggilan kecilnya. Tanyalah pada kakek, jawab Jasmine ketus. Nenek Elina mengerutkan keningnya dan memandang ke arah suaminya itu, seperti sedang meminta penjelasan. Tapi suaminya tidak memperdulikan tatapan heran dari istrinya tersebut, atau menanggapi ucapan Jasmine itu. Dia malah sibuk merawat Dion, yang sudah mulai berangsur-angsur membaik itu. Kenapa Jasmine berteriak seperti itu, suamiku? Tanya Elina keheranan sekaligus penasaran. Laki-laki yang sedang kurawat ini adalah calon suaminya Jasmine, jawab Wolf enteng. Apa? Terlak mereka berbarengan tanda terkejut. Apakah kau sudah gila, Wolf? Ingin menjodohkan Jasmine yang terpelajar ini dengan gembel bulukan seperti dia? Bantah Elina dengan ekspresi marah. Ini sudah keputusanku. Kau sebagai keluarga besar Wolf harus patuh dan tunduk pada kemauanku. Jika Jasmine berani menolak, silahkan angkat kaki dari rumahku, beserta dengan kedua orang tuamu itu, jawab Wolf emosi. Suamiku, apa alasanmu ingin menjodohkan Jasmine dengan laki-laki gembel ini? Tanya Elina penasaran. Belum saatnya untuk kalian tahu siapa dia. Setelah 1 tahun Jasmine menikah nanti, barulah aku akan memberitahu rahasia besar pada diri anak ini, jawab Wolf masih tetap merahasiakan jati diri Dion yang sebenarnya. Terserah kau sajalah. Mudah-mudahan Jasmine tetap akan menolak perjodohan ini, karena keputusanmu tidak adil baginya, ucap Elina pasrah. Jasmine adalah bunga kampus, bahkan kota ini. Kecantikannya sudah tidak diragukan lagi. Banyak anak-anak orang kaya, pengusaha, bahkan anak pejabat yang ingin menikahinya. Tapi tidak kusangka, kau malah menjodohkan Jasmine dengan pemuda yang tidak jelas juntrungannya ini, ucap Elina kesal. Kemudian pergi begitu saja dari ruangan tersebut. Jasmine tidak mau menikah dengannya, karena Jasmine sudah mempunyai pilihan sendiri. Sanggahnya tetap menolak keinginan kakeknya itu. 1. Orang tuamu, kau, juga adikmu itu, saat ini juga pergi dari rumah ini. Hak kalian terhadap harta warisanku akan aku cabut. Reaksi Wolf keras menanggapi pernyataan Jasmine tadi. Sudahlah Jasmine,
Untuk sementara, turuti saja perkataan kakekmu itu. Nanti ketika dia tidak ada, kita buat pemuda ini mati secara perlahan. Bisik Everly di telinga Jasmine. Jasmine tercekat diam. Tidak lagi bersuara atau membantah perkataan kakeknya itu. Bagaimanapun, dia tidak mau diusir dari rumah itu, hanya gara-gara menolak keinginan kakeknya. Dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibunya tadi, bahwa bisa saja mereka membunuh Dion suatu hari nanti. Bagaimana? Apakah kau masih berani membantah perintah kakekmu ini? Tanya Wolf sambil tersenyum penuh kemenangan. Terserah kakek sajalah. Jasmine tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jawabnya lemah. Bagus. 3 bulan setelah ini, persiapkan dirimu untuk menerima Dion sebagai suamimu. Respon Wolf senang. 3 bulan kemudian, kondisi Dion sudah pulih sepenuhnya. Racun yang ada di tubuhnya itu sudah berhasil dikeluarkan atau dijinakkan dengan obat-obat tradisional, juga obat-obatan modern. Hari ini adalah hari pernikahan Dion dengan Jasmine. Wolf sengaja mengadakan pesta pernikahan tersebut secara besar-besaran, dengan mengundang banyak pengusaha. Bahkan pejabat juga diundangnya. Banyak pemuda anak orang kaya yang kecewa, karena Jasmine lebih memilih menikah dengan Dion, ketimbang dengan salah satu dari mereka. Karena pernikahan sudah terjadi, dan tinggal menyelenggarakan pesta saja, maka mau tidak mau, mereka harus rela melepaskan Jasmine pujaan hati mereka itu, menikah dengan Dion. Pada awal-awal pernikahan, di depan kakeknya, Jasmine bersikap nurut pada Dion. Tapi ketika kakeknya tidak ada, sifat asli Jasmine keluar ke permukaan. Banyak sekali Dion mendapatkan cercaan, hinaan dan makian, yang dilontarkan dari mulut Jasmine tersebut. Karena pada dasarnya, dia tidak rela kalau harus menikah dengan Dion. 6 bulan usia pernikahannya adalah puncak dari penolakan Jasmine atas pernikahan tersebut. Saat itu dengan entengnya, Jasmine meludahi Dion, menyiramnya dengan kotoran, bahkan memukulnya dengan sapu lantai, yang sengaja dibuat basah dan kotor itu ke wajah Dion. Saat kejadian itu, dengan mata kepala sendiri, kakek Wolf melihat perbuatan cucunya tersebut pada Dion. Selama ini dia tidak menyangka, jika Jasmine tega berbuat seperti itu pada suaminya sendiri. Karena sudah tidak tahan lagi melihat hinaan yang dilontarkan pada Dion, Wolf marah sekali pada Jasmine. Kemudian dengan kasar, merebut sapu kotor tersebut dari tangannya, lalu memukulkannya ke tubuh Jasmine sampai beberapa kali. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukul cucuku?" tanya Elina sengit, sambil merebut sapu lantai dari tangan suaminya itu. Kemudian balik memukul suaminya sendiri. Tidak terima diperlakukan seperti itu. Kakek Wolf menjadi marah, kemudian mendorong tubuh Elina kuat-kuat, hingga membuat tubuhnya terjengkang ke lantai. "Demi cucu yang tak berbakti ini, kau berani melawanku? Dasar tidak berguna," ucapnya penuh emosi. "Mulai hari ini, kalian semua aku usir dari rumah ini, dan tidak akan mendapat warisan apapun," teriak Wolf marah. "Tahukah kau siapa Dion ini? Dia sang pewaris tunggal Ark," teriak Wolf kesakitan, sambil memegang dadanya, dan ambruk ke lantai,
Tak lama sesudah itu dia mati. "Suamiku, kakek!" teriak Elina kuat-kuat. Begitu juga dengan Jasmine dan yang lainnya itu. Tapi tindakan mereka sudah terlambat. Karena nyawa suami dan kakeknya itu telah melayang dari badan. "Ini semua gara-gara kau, bajingan!" teriak Jasmine marah, sambil berusaha memukul Dion. Tapi Dion buru-buru pergi dari tempat itu. 1 minggu kemudian, setelah selesai masa berkabungnya, aksi yang dilakukan oleh Jasmine dan keluarganya itu terhadap Dion semakin intens terjadi. Tapi Dion tetap bersabar mendapat perlakuan buruk seperti itu. Masih terngiang-ngiang di telinga Dion apa yang diucapkan oleh kakek Wolf pada masa hidupnya. Saat itu dia mengatakan, "Apapun yang terjadi padamu, kakek hanya berpesan satu hal. Jagalah keluargaku saat kau susah atau senang. Jangan kau sakiti mereka, apapun perbuatan buruk yang kau terima dari mereka." Kakek merasa hidup kakek ini sudah tidak panjang lagi. Karena beberapa hari ini jantung kakek seperti kumat kembali. "Jadi sepeninggal kakek nanti, tolong jaga keluargaku. Jangan biarkan mereka susah," ucap Wolf memelas. Padahal dalam hatinya bersorak gembira, karena Dion sudah termakan oleh kata-katanya. "Maaf kek kalau Dion menyela. Bagaimana kalau selama 1 tahun ini, Jasmine dan keluarga kakek yang lain tetap tidak berubah juga, dan menerimaku apa adanya?" tanya Dion meminta penjelasan. "Jika memang itu terjadi, kau tetap harus bersabar. Karena kakek yakin, sikap mereka akan berubah setelah kau menunjukkan baktimu pada mereka." Jawabnya kedengaran cukup bijaksana, tetapi sangat merendahkan harga diri Dion. Tapi kek, secara diam-diam Dion mengikuti Jasmine, dan mendapati dia sedang bersama dengan laki-laki lain. Tapi Dion tetap merahasiakan masalah itu padanya. "Mungkin kau salah paham Dion. Jasmine tidak seperti itu. Percayalah pada kakek. Pada suatu saat nanti, hidup kalian akan bahagia." Reaksi kakek Wolf penuh tipu daya. Sejak saat itu, karena merasa berhutang budi pada kakek Wolf, Dion terpaksa harus menuruti amanah dari kakek itu. Dan berjanji tidak akan membiarkan mereka susah. Yang pada akhirnya, menjadi bumerang bagi Dion sendiri suatu hari nanti. Kini 1 tahun lebih Dion sudah membangun rumah tangga dengan Jasmine. Tapi tak sekalipun dia mengizinkan Dion untuk menyentuhnya. Bahkan menyuruh Dion untuk tidur di gudang belakang rumah itu. Seperti yang diceritakan sebelumnya, rumah tangga yang dibangun oleh Dion yang penuh intrik itu akhirnya kandas juga. Sekarang Dion sudah menjadi orang bebas. Setelah beberapa tahun kemudian, Dion akhirnya menemukan jati diri yang sebenarnya. 1 tahun setelah Dion dilaporkan mati, Birawa menjadi depresi. Begitu juga dengan Bima dan istrinya itu. Setiap seminggu sekali, Birawa mencari ketenangan di bar atau tempat-tempat karaoke. Pada suatu malam, ketika dia sedang enak-enaknya minum, datang serombongan orang yang tidak dikenalnya bersama dengan seorang anak kecil berumur kira-kira 9 atau 10 tahun. Suatu kejadian yang tidak lazim, di mana seorang anak kecil sepertinya diizinkan masuk di tempat karaoke seperti itu. Mungkinkah orang tuanya adalah orang yang berpengaruh di kota ini?
Tapi Birawa bersikap cuek-cuek saja. Tak lama kemudian, datang lagi serombongan orang, yang terdiri sekitar 20-22 orang memasuki tempat karaoke tersebut. Kedatangan mereka sontak membuat tempat karaoke tersebut menjadi heboh, karena mereka tahu siapa orang yang barusan datang tadi. 223. Awal mula terutang budi. Berani kau memasuki wilayahku, ucap Iron marah. Aku hanya ingin mencari hiburan saja, bukan mencampuri urusanmu di sini, jawab Braga tegas. Aku tidak mau tahu. Cepat keluar dari tempat ini. Aku tidak mau anakku terganggu karena kedatangan kalian, bantah Iron ketus. Bos, ucap anak buah Braga geram. Tahan. Jangan mencari masalah. Ini wilayah mereka, jawab Braga cepat. Ayo kita keluar, perintah Braga tegas. Tapi anak buahnya tetap membandel, malah berkata dengan nada penuh ancaman. Hari ini kalian kami lepaskan, tapi jika nanti kita bertemu lagi, aku pastikan kalian akan mati, ucap Alvaro cukup berani. Plak, buk, keluh Alvaro kesakitan, saat wajah dan dadanya dipukul cukup keras oleh anak buah Iron. Tahan Robin, jangan cari masalah, ucap Iron mencoba menerangkan anak buahnya itu. Ketua boleh saja bersabar, tetapi aku tidak. Orang seperti ini patut diberi pelajaran, sanggah Robin kesal. Kalian sudah menabuh genderang perang dan permusuhan dengan kelompokku, maka bersiap-siaplah untuk mati, ancam Braga marah, ketika melihat anak buahnya dipukul seperti itu. Kami sudah lama siap. Bahkan jika saat ini kau berani melawan, aku pastikan, disinilah kuburanmu, jawab Robin tidak kenal takut. Ayo kita pergi. Jangan ladeni mereka, reaksi Braga sambil menahan marah. Kemudian segera meninggalkan KTV milik kelompok Iron itu. Awasi mereka. Aku takut mereka akan kembali dengan membawa bala bantuan lebih banyak lagi, perintah Iron tegas. Baik ketua, jawab Robin patuh. Mana Hans, Leon dan Bram, tanya Iron sebelum Robin pergi. Ketiganya sedang berada di luar ketua. Mungkin mereka tidak tahu masalah ini, jawab Robin apa adanya. Perintahkan mereka untuk menjaga gedung ini. Jangan biarkan kelompok Braga masuk atau menyusup ke sini lagi, perintah tegas Iron dibarengi rasa cemas. Siap ketua, jawab Robin cepat. Kemudian buru-buru pergi meninggalkan kamar karaoke. Padahal aku hanya ingin menyenangkan anakku saja, dengan membawanya ke sini untuk merayakan hari ulang tahunnya itu. Tapi tidak kusangka akan terjadi masalah seperti ini, batin Iron dalam hati. Maafkan ayah ya nak, kalau di hari ulang tahunmu ini, ayah hanya merayakannya di tempat seperti ini, ucap Iron sedih. Arya senang di sini ya, karena Arya bisa bernyanyi sepuasnya, jawab anaknya kalem. Terima kasih nak, reaksi Iron senang. Pop, pop, pop. Siapa? Ucap Iron waspada, sambil mengeluarkan pistol dari balik bajunya. Ini Robin ketua, jawab orang yang ada di balik pintu itu cepat. Ada apa kau datang terburu-buru seperti ini? Dan seperti orang yang sedang ketakutan, tanya Iron penasaran. Apa yang ditakutkan telah terjadi. Braga dan orang-orangnya sudah sampai ke tempat ini, dan sekarang mereka sedang berada di bawah untuk masuk ke gedung ini.
Jawab Robin cepat. Apa? Bagaimana bisa secepat ini? Lalu bagaimana anak buah kita yang lain? Tanya Iron khawatir. Saat ini mereka sedang berhadapan dengan anak buah Braga. Tapi belum ada pertarungan. Jawab Robin apa adanya. Sebaiknya ketua cepat turun. Untuk meredakan kesalahpahaman itu. Ucap Robin memberi usul. Berapa jumlah mereka? Tanya Iron penasaran. Diperkirakan lebih dari 150 orang ketua. Jawab Robin apa adanya. Apa? Lalu bagaimana dengan orang kita? Apakah jumlahnya cukup? Tanya Iron khawatir. Jumlah kita hampir seimbang ketua. Kalaupun ada perbedaan, cuma sedikit. Baik, mari kita turun. Ucap Iron cepat. Kemudian berkata pada anaknya. Arya, kau tetap di ruangan ini. Dan jangan menampakkan diri sebelum ayah datang. Tapi ayah. Tidak ada tapi-tapi. Cepat masuk. Baik ayah. Jawab Arya patuh. Sementara itu, di luar gedung KTV tersebut, terlihat ratusan orang yang sedang berdiri saling berhadap-hadapan. Di depan barisan itu berdiri Braga, Samuel dan Alvaro. Dengan posisi tegak, mata liar dan tangan di pinggang. Sedang mengawasi sekumpulan orang yang ada di depannya itu. Mana ketua kalian? Tanya Braga dengan sikap sombong. Tidak perlu ada ketua. Kami saja sudah cukup untuk menghabisi kalian. Jawab Hans sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Sombong. Kau pikir dengan keahlianmu melempar pisau dapur itu, sudah mampu menakutiku? Respon Braga sambil tersenyum sinis. Boleh kita buktikan? Jawab Hans kesal. Kemudian dengan gerakan cepat, melemparkan pisau ke arah Braga, dan tepat mengenai punggung tangan kirinya hingga berdarah. Kurang ajar. Akan aku cincang tubuhmu. Dan akan kupotong tangan kurang ajarmu itu. Teriak Braga kuat, sambil menahan sakit. Tunggu apa lagi? Serang. Ucap Braga memberi perintah. Hentikan. Teriak Iron dengan suara kuat. Kenapa kau datang lagi? Bukankah kita sudah mempunyai perjanjian? Tidak boleh mengusik satu sama lain. Tanya Iron marah. Salah satu anak buahmu telah menabuh genderang perang. Jadi aku tidak mungkin diam saja. Jawab Braga ketus. Itu bukan salahnya. Tapi mulut anak buahmu itu yang terlalu lancang, dan berani mengancamku. Sangga Iron tak kalah ketus. Serahkan anak buahmu itu. Maka masalah ini kuanggap selesai. Jawab Braga seenaknya sendiri. Hilaat. Teriak Robin marah sambil melancarkan serangannya ke arah Braga. Karena dialah orang yang diinginkan oleh si Braga itu. Kau mau membawaku Brave? Langkahi dulu mayatku. Ucap Robin geram. Des. Buk. Plak. 3 kali serangan Robin bisa ditangkis oleh Braga. Dengan tangan kanannya. Sedang tangan kirinya tidak bisa dia gunakan. Karena luka. 3 kali serangan Robin bisa ditangkis. Tapi serangan berikutnya luput dari perhatian Braga. Maka. Buk. Ark. Bajingan. Beraninya kau. Teriak Braga marah. Kemudian mengeluarkan pistol dari balik bajunya dan langsung menembak Robin. Lep. Ark. Braga berteriak kesakitan ketika tangan kanannya tertembus pisau yang dilemparkan oleh Hans dengan gerakan cepat, hingga pistol yang akan ditembakkan ke arah Robin terjatuh ke tanah. Cepat habis. Mereka. Perintah Braga tegas kepada seluruh anak buahnya itu.
Dor, 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 buk, jelek, des. Bunyi tembakan, pukulan, tendangan dan tusukan pedang mengiringi pertarungan itu. Banyak anak buah Iron apalagi Braga yang menjadi korban. Kedua belah pihak saling menjatuhkan satu sama lain. Tapi posisi anak buah-buah Iron tidak menguntungkan. Selain kalah jumlah, mereka juga minim senjata api. Hanya mengandalkan kekuatan Iron, Robin, Hans, Leon dan Bram. Manalah cukup jika harus berhadapan dengan senjata api. Jadi posisi mereka semakin terdesak. Kalau tadi jumlah anak buah Iron masih banyak, sekarang tinggal setengahnya saja. Imbang dengan jumlah anak buah Braga, yang sudah banyak mati terbunuh itu. Alpha, cepat naik ke atas, dan sandera anak si bajingan ini. Biar dia tahu sakitnya kehilangan orang yang disayang. Perintah Braga di sela-sela pertarungan tidak seimbangnya dengan Iron. Jangan mimpi. Kau tidak akan aku biarkan ke sana. Reaksi Iron marah, sambil melancarkan serangannya ke arah Braga, dan tepat mengenai sasarannya. Begitu sudah menjatuhkan musuhnya, Iron melompat ke arah Alvaro dan menendang punggungnya hingga terjatuh ke tanah. Dor! Sebuah tembakan menyerempet bahu kiri Iron hingga membuat gerakannya terhenti seketika, walau tidak sampai jatuh. Ketika orang tersebut ingin menembak Iron lagi, datang pertolongan dari Leon, dengan menembak orang itu di kepalanya hingga tembus ke belakang. Seketika itu juga dia mati. Alvaro yang tadi terkena tendangan itu, saat ini sudah memasuki gedung, dan sedang menuju ke ruangan Arya. Tidak mau anaknya kenapa-kenapa. Iron secara membabi buta, walau bahunya terasa sakit, kembali menyerang anak buah Braga, yang mencoba menghalanginya untuk masuk ke dalam gedung. Geram karena langkahnya dihalangi oleh mereka. Iron melancarkan serangan pamungkasnya, dengan meninju sekuat tenaga dada lawannya masing-masing, sampai membuat mereka terjengkang jatuh ke tanah dan mati seketika. Tanpa memperdulikan nasib musuh-musuhnya itu, Iron bergegas masuk ke dalam gedung, meninggalkan anak buahnya yang sedang berjibaku menghadapi lawan-lawan kuatnya itu. Di antara anak buahnya tersebut adalah Bram. Level kekuatannya berada di bawah Robin juga Leon. Saat ini dia sedang berhadapan dengan dua orang pengawal level tinggi, yang mempunyai teknik sama dengannya. Menghadapi musuh-musuhnya itu, Bram menjadi kewalahan. Hingga satu serangan kuat dari mereka tidak mampu dia tangkis. Akibatnya tubuh Bram terlempar ke rimbunan tanaman hias, dan diam tidak bergerak di situ. Dua orang lawannya menganggap bahwa Bram sudah mati, jadi tidak memeriksa kondisi Bram lagi. Mereka langsung membantu teman-temannya yang lain untuk menghabisi anak buah Iron. Sementara itu, Alvaro atau Alpha, dan 10 anak buahnya tersebut, sudah berada di ruang KTV, di mana Arya sedang berada. Tapi kedatangan mereka terlambat, karena Arya sudah tidak ada di ruangannya lagi. Sialan, kemana perginya anak itu? Ucap Alpha kesal. Cepat menyebar dan cari anak itu di setiap kamar gedung ini, dan temukan anak tersebut. Ucap Alpha memberi perintah. Kemudian berlalu dari tempat itu. 2 menit kemudian, Iron datang dengan tergopoh-gopoh, dan langsung masuk ke ruangan KTV. Di mana Arya? Ucapnya panik. Kemudian keluar dari ruangan itu.
dan mencarinya di keberadaan anaknya. Di ruangan tertutup lain, gedung KTV tersebut, Birawa sedang duduk sambil menikmati sampahnya yang ada di atas meja. Sedangkan dua orang pengawalnya itu, dia suruh untuk bernyanyi. Ketika sedang asyik minum itulah, datang seorang anak kecil berumur sekitar 10 tahun, dan langsung masuk ke ruangannya begitu saja. Kedatangan anak tersebut, tentu saja membuat Birawa, yang saat ini sudah mulai mabuk, menjadi sangat terkejut sekali. Kemudian bertanya kepada anak tersebut, "Kau siapa anak kecil?" Tanya Birawa keheranan, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena pusing. "Saya Arya Tuan. Ayahku sedang berkelahi di luar sana. Jadi aku takut sendirian di dalam kamarku tadi. Maka aku keluar." Jawab Arya dengan ciri khas anak-anak. "Ada pertarungan. Kenapa aku tidak bisa mendengarnya?" Tanya Birawa sekali lagi keheranan. "Tempat ini kedap suara Tuan. Jadi kita tidak bisa mendengarnya." Jawab salah seorang pengawalnya dengan sikap sopan. "Cepat kau periksa keadaan di luar. Apakah benar apa yang dikatakan oleh anak ini?" Perintah Birawa pada pengawalnya itu. "Baik Tuan." Jawab pengawal tersebut patuh. Tapi sebelum pengawal itu sempat keluar, Alfa dan beberapa anak buahnya masuk ke ruangan itu secara tiba-tiba, dan langsung berkata, "Ternyata di sini kau sembunyi anak kecil." Ujarnya kesal. "Ayo ikut kami." Ucapnya lagi dengan ekspresi marah. "Tunggu. Siapa kalian? Anak ini berada di bawah perlindunganku." Ucap Birawa tegas. "Siapa kau orang tua? Jangan menghalangi tugasku." Reaksi Alfa ketus. "Aku Birawa dan ini pengawalku." Jawabnya berani. "Oh, kebetulan bertemu dengan penipu sepertimu di sini. Bos Braga pasti akan senang jika mendapat kiriman kepalamu nanti." Reaksi Alfa senang, tapi mulutnya mencibir ke arah Birawa, yang disangkanya palsu itu. "Jadi kalian anak buah Braga si pengkhianat itu?" Tanya Birawa sambil mengepalkan tangannya erat-erat. "Jangan kurang ajar kau. Memangnya kau siapa? Berani menyebut namanya begitu saja?" "Ha!" Reaksinya keras bercampur marah. "Sudah aku katakan. Aku Birawa. Mantan bosnya dulu." "Paham." Jawab Birawa geram. "Hahaha. Aku kira kau hanya menggertakku saja tadi. Tidak disangka pemilik perusahaan besar itu sekarang sedang ada di depanku. Dan nyawanya ada di tanganku pula." Responnya senang sambil tertawa lepas. "Sungguh keberuntungan besarku hari ini, mendapatkan dua mangsa besar sekaligus." Ucapnya bertambah senang. "Jangan kurang ajar kau." Respon pengawal Birawa marah. Dor, dor. Dua tubuh terjatuh ke lantai. Ketika timah panas menembus batok kepalanya, hingga tembus ke belakang. Dan seketika itu juga mereka mati. "Hahaha. Sekarang hanya tinggal kau dan anak kecil itu. Aku tidak akan membunuhmu Birawa, jika kau mau menyerahkan anak kecil itu padaku." Ucapnya memberi pilihan. "Tidak. Walau kau sudah membunuh pengawalku, aku tidak akan menyerahkan anak kecil ini padamu." Jawab Birawa cukup berani. "Hebat juga kau. Dengan jawabanmu itu, aku sudah tidak berminat lagi pada anak tersebut. Lebih baik aku bunuh saja dia." Ancamnya sambil mengarahkan moncong senjatanya itu ke arah Arya, dan dor. Tubuh Arya tetap berdiri di ruangan itu,
Tapi bahu kiri Birawa bagian atas terkenal tembakan kuat, hingga tembus ke depan, walau belum sampai roboh. Melihat tembakannya tidak berhasil karena dihalangi oleh Birawa, Alfa sekali lagi mengarahkan moncong senjatanya itu ke arah Birawa, dengan niat ingin membunuhnya dulu, baru kemudian Arya. Tapi saat genting seperti itu, Iron tiba-tiba saja masuk dari pintu samping, dan langsung berlari ke arah Birawa, berniat menjadikan tubuhnya sebagai tameng, untuk melindungi Birawa dan anaknya tersebut. Dor, 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 dor. Tubuh Iron ambruk ke lantai, ketika terjangan peluru mengenai perutnya dari arah belakang, disusul oleh robohnya tubuh Alfa dan ketiga anak buahnya itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Dan kenapa bukan hanya Iron saja yang mati, malah musuhnya juga mati? Kita tunggu episode berikutnya. Bersambung 224. Berterima kasih.